Selamat pagi, Shalom. Selamat jumpa kembali saat ini dalam ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah online ini, saya sampaikan himbauan dari Bapak Gembala bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, ibadah online ini bukan tontonan, tetapi mari kita ikuti secara acara demi acara dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ibadah online ini mengajak kita untuk tetap kita mendapat kesempatan beribadah dan menghormati Tuhan. Dan yang ketiga, sementara ibadah online berlangsung, diharap Bapak Ibu Saudara tidak menerima informasi lain. Yang keempat, diharap Bapak Ibu Saudara seusai mengikuti ibadah online tetap bersedia memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang kelima, selamat menikmati lawatan Tuhan melalui ibadah saat pagi hari ini. Mari kita akan mulai ibadah kita dengan pujian layak dipuji, disembah. Dengan segenap hati kita akan datang kepada Tuhan sebagai Allah yang besar, kasih-Nya kepada kita semuanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan atas segala raja, nama
sekali lagi. Mari kita nyatakan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Haleluya, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Haleluya. Glory, glory. Hosana, layak dipuji, layak ditinggikan Engkau, Yesus Tuhan, Allah semesta alam. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji keagungan-Mu, memuji kemuliaan-Mu. Haleluya. Rala-rala-rala-rala masakalalaya. Rala-masikalalama-lama-lama-lama Yesus.
Sungguh dahsyat Engkau, sungguh ajaib Engkau, sungguh mulia. Segala rancangan-Mu sempurna. Kami kagum akan Engkau. Kami hormat akan Engkau. Segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Orang yang menaruh percaya, berharap dan bersandar kepada Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Terbukti kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kami senantiasa rindu meninggikan Engkau, memuliakan Engkau dengan pujian kami, dengan penyembahan kami. Karena kami yakin Engkau Allah yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami bawa hidup kami ke dalam hadirat Tuhan, meninggikan Engkau di dalam ibadah ini. Dan kami membawa segenap umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, yang saat ini juga turut serta untuk datang masuk di dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus melawat setiap kami semuanya. Terima kasih kami bawa hidup kami, kerinduan kami untuk meninggikan Engkau. Mari kita akan memuji Tuhan. Inilah rinduku. Haleluya. Ku berikan hatiku, segenap jiwaku bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Amin. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku, seluruh jiwaku. Hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam
hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari kita katakan, inilah rinduku. Haleluya, haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Ku bawa seluruh hidupku ya Tuhan, seluruh jiwaku memujimu. Ku menyembah, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, amin, dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Amin. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah kerinduan kami di hadapan Engkau. Inilah pujian kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu. Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di dalam ibadah kami. Dan hadirat-Mu pasti memulihkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati kami dan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu sebagai sumber kekuatan kami di dalam menghadapi segala kesulitan-kesulitan yang terjadi
persoalan-persoalan yang terjadi, khususnya dampak dari virus corona. Ada banyak umat-Mu yang mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan satu dengan yang lain, kesulitan dalam perekonomian dan berbagai hal. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami datang kepada Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat pasti akan terjadi buat kami. Oleh karena itu firman-Mu kami yakini akan menghibur kami, memberikan kekuatan kepada setiap kami semuanya, dan untuk kami tetap bisa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapi setiap kami semua yang akan mendengar, supaya kami dibawa kepada pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama katakan, amin. Iya. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih, di mana Bapak Ibu sedang berada, mungkin sedang di rumah atau di tempat yang lain. Saya sampaikan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Harapan saya dan doa saya, Bapak Ibu selalu dalam keadaan baik-baik. Mari kita tetap terus optimis, kita tetap yakin saudara-saudara, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah kita tidak menjadi orang yang dikuasai oleh kekhawatiran, dan izinkan kekhawatiran sehari cukuplah untuk yang sehari, karena besok ada kesusahannya sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada kesempatan ini saya ingin membacakan satu ayat yang terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya ulangi sekali lagi, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, wabah virus corona ini belum reda. Ajakan pemerintah untuk kita bersatu melawan corona dengan salah satu caranya agar kita tidak bepergian atau kita tetap tinggal di rumah, kecuali apabila ada sesuatu yang sangat mendesak atau sangat penting, baru kita bisa bepergian, saudara. Hal ini direspon bermacam-macam atau dengan beragam. Nah, dari sekian banyak orang, salah satunya memberi respon, yaitu beberapa orang menyusun kembali, menata lagi rencana-rencana yang belum terlaksana. Beberapa orang menata ulang rancangan-rancangan yang belum terlaksana. Contoh, awalnya dalam rangka memperingati Jumat Agung, yaitu kematian Yesus Kristus, gereja kita merencanakan untuk ibadah di Indo ini menjadi satu dengan yang ada di cabang-cabang. Di ibadah itu rencana kita akan ada paduan suara. Di ibadah itu rencana kita
akan diteruskan dengan baptisan, tetapi oleh karena adanya situasi dan kondisi sekarang ini, maka rencana itu gagal. Rencana itu batal. Dan kita akan menata ulang bagaimana nanti kita, Jemaat Agung itu menyelenggarakan ibadah model apa. Bapak Ibu, contoh lain, jemaat di Kletak telah sepakat bahwa pada tanggal 17 bulan ini rencananya akan melaksanakan perayaan Paskah. Tetapi karena situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, maka rencana itu batal. Rancangan itu gagal. Kita akan menata ulang kapan akan dilaksanakan perayaan Paskah untuk tahun ini. Nah, Bapak Ibu, hal ini saya katakan karena saya ingin mengajak kita memahami bahwa di dunia ini tidak sedikit manusia yang sudah merencanakan sesuatu, merancangkan sesuatu dengan sedemikian rupa, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, tetapi oleh karena situasi dan kondisi, apa yang direncanakan manusia bisa gagal. Apa yang dirancangkan manusia bisa batal. Tetapi saat ini ada kabar gembira. Saat ini ada kabar sukacita. Ada kabar baik untuk saya dan saudara. Firman Tuhan sudah mengatakan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Rencana Tuhan tidak bisa batal. Rencana Tuhan pasti berhasil. Rencana Tuhan pasti sukses, saudara. Itulah sebabnya Ayub menegaskannya. Bapak Ibu, saya yakin semua kita ingin hidup ini berhasil. Kita tidak ingin hidup ini terpuruk. Kita tidak ingin hidup ini gagal. Tetapi semua kita pasti menginginkan hidup ini berhasil. Tapi kadangkala di hati kita muncul pertanyaan, mungkinkah itu? Mungkinkah itu? Tetapi kalau kita membaca kitab Ayub ini, itu sesuatu yang mungkin untuk orang percaya. Ya. Kita menginginkan hidup ini berhasil, hidup ini sukses, itu sesuatu yang mungkin untuk orang yang percaya. Karena kita tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu, tetapi kita harus mengerti, kita harus mengetahui bahwa untuk hidup meraih sukses itu tidak mudah. Ya, tidak seperti membalik telapak tangan. Setiap orang yang hidupnya sukses harus ada harga yang dibayar. Setiap orang yang ingin sukses harus melewati berbagai-bagai ujian. Setiap orang yang ingin sukses harus berani menghadapi tantangan, rintangan, kendala, dan cobaan. Atau setiap orang yang ingin sukses harus bersedia diproses di dalam hidupnya. Hal ini banyak contoh. Tokoh-tokoh di Alkitab, orang-orang yang akhirnya hidupnya sukses, tetapi melewati proses ilahi yang sedemikian rupa. Satu misal atau satu contoh, Abraham. Awalnya Allah memanggil Abraham sekeluarga
untuk meninggalkan tempat kelahirannya menuju tempat yang belum diketahui di mana persisnya. Allah merencanakan kepada Abraham agar di kemudian hari Abraham menjadi bapa segala bangsa. Dan Allah merancangkan anak keturunan Abraham seperti bintang di langit atau seperti pasir di laut. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, tetapi untuk mencapai rancangan Tuhan ini terjadi dan menjadi nyata dalam hidup Abraham, Abraham harus melewati banyak ujian. Abraham harus melewati banyak tantangan. Abraham harus melewati proses dan di dalamnya jatuh bangun olehnya. Sampai pada satu saat Sarah ini sudah lanjut usia. Menurut firman Tuhan sudah menapus, sudah mati head. Secara medis sudah tidak mungkin bisa hamil. Secara medis sudah tidak mungkin bisa mengandung. Tetapi surat Roma mengatakan Abraham tetap percaya kepada Allah. Walaupun tidak ada dasar untuk percaya, Abraham tetap percaya kepada janji Allah. Dan akhirnya karena kepercayaan Abraham, rencana Allah, rancangan Allah tidak gagal. Karena akhirnya di masa tuanya Sarah mengandung. Dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Ishak. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, saudara. Itu di dalam kehidupan Abraham. Tetapi kalau kita kembali dari pembacaan yang kita telah dengar tadi, saudara, itu sebetulnya ungkapan itu, pernyataan itu disampaikan oleh seorang hamba Allah yang dikenal hidupnya memiliki integritas karena hidup dalam kejujuran. Yang terkenal hidupnya hidup saleh, hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, yaitu Ayub. Ya. Tetapi Ayub yang sudah sedemikian keberadaannya, yang dikatakan Ayub sebagai orang yang kaya dan diberkati keturunan itu, saudara, akhirnya harus menderita. Harus mengalami kesusahan, harus mengalami masalah dalam hidupnya. Karena dikatakan dalam kitab Ayub, seluruh harta kekayaan Ayub lenyap dengan seketika. Anak-anak Ayub meninggal. Seluruh kujur tubuh Ayub kena penyakit kulit atau bara yang begitu sangat sakit. Istri yang seharusnya menjadi penolong, menjadi penguat, menjadi penghibur di dalam kehidupan Ayub, justru istrinya berbuat yang sebaliknya dengan mengatakan, sekarang kutuki Allahmu dan segeralah mati. Kita nggak bisa bayangkan dalam penderitaan seperti itu, ucapan istrinya sangat-sangat tidak menghibur. Belum ditambah dengan sahabat-sahabat Ayub. Sahabat yang biasanya tempat untuk berbagi. Sahabat yang biasanya tempat untuk curhat. Dengan penderitaan Ayub, para sahabatnya menyimpulkan Ayub sedang dihukum Tuhan karena buat-buat dosa. Dan sahabat-sahabatnya akhirnya mengucilkan dia. Bapak, Ibu, Saudara, maka menderitalah Ayub. Maka susahlah Ayub. Maka beratlah beban kehidupan Ayub. Maka Ayub menjadi orang yang sengsara. Ada banyak kesulitan. Tetapi kita tahu di dalam kesulitan Ayub, rancangan Tuhan tidak berhenti. Dalam penderitaan Ayub, rancangan Tuhan tetap berjalan. Di dalam beban berat Ayub, rencana Tuhan tidak gagal. Itu yang diucapkan oleh Ayub. Bapak Ibu, memang zamannya berbeda. Zaman Ayub dengan zaman kita sekarang.
Tetapi kalau kita bicara penderitaan, kita bicara beban, kita bicara masalah, kita bicara kesulitan, tidak zaman Ayub dan tidak zaman sekarang, masing-masing manusia mengalaminya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dan sedang dihadapi Bapak Ibu hari ini. Bahkan terkait dengan wabah virus corona ini. Mungkin kita ada masalah dengan kesehatan kita. Kita ada masalah dengan ekonomi kita. Kita menderita karena situasi ini. Kita berbagai-bagai beban menindih kita oleh karena situasi sekarang. Tetapi mari kita bercermin kepada peristiwa Ayub. Rencana Allah pada Ayub tidak gagal, rencana Allah pada saya dan saudara juga pasti tidak gagal. Tangkap kebenaran firman ini saudara. Imani kebenaran firman ini. Kita baca sebentar saudara, saya ingin mengajak membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yeremia. Apa rencana Tuhan atas kehidupan kita ini. Supaya kita mengimani bahwa rencana Allah atas kita tidak ada yang gagal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berangkat dari bacaan ini saudara, kita tahu bahwa Allah punya rancangan-rancangan untuk saya dan saudara. Allah punya rencana-rencana untuk saya dan saudara. Allah sendiri yang mengetahui rancangan-rancangan itu untuk saya dan saudara. Dan kalau kita sekarang sedang dalam posisi beban ini berat, kalau kita sekarang dalam posisi sekarang menderita, kalau sekarang kita dalam posisi dalam kesulitan, kita harus yakin rancangan-rancangan Allah untuk saya dan saudara pasti tidak akan gagal. Pasti digenapi. Rancangan Allah untuk saya dan saudara tidak bakal batal, tidak bakal gugur karena rancangan Allah tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Menurut firman Tuhan ini, apa yang Tuhan rancangkan untuk saya dan saudara? Rancangan Allah itu untuk saya dan saudara, yaitu hidup dalam damai sejahtera. Apa rancangan Allah untuk saya dan saudara? Rancangan itu adalah rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan. Apa yang Tuhan rancangkan untuk saya dan saudara selanjutnya, rancangan Allah itu ialah hidup yang penuh dengan harapan. Pastikan saudara, walaupun kita sekarang dalam kesulitan, rancangan Allah memberi hidup damai sejahtera, rancangan Allah yang bukan rancangan kecelakaan, rancangan Allah untuk memberi masa depan yang penuh harapan, pasti terjadi atas kehidupan kita. Karena rancangan Allah tidak gagal. Itu sebabnya kita bersyukur, kita bangga punya Allah di dalam Yesus Kristus. Kita tidak perlu takut menghadapi situasi sekarang, karena Allah itu menjaga kita. Kita tidak perlu bimbang menghadapi situasi sekarang, karena Allah itu memelihara kita. Kita tidak perlu susah menyikapi situasi yang sekarang. Kita punya penghibur, Roh Kudus yang memberikan sukacita kepada kita. Kita tidak perlu takut untuk yang kita makan, kita minum, kita pakai, atau untuk kebutuhan kita sehari-hari. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang El Shaddai itu memberkati kita. Kita enggak perlu cemas hari esok, Allah sanggup memberkati kita. Kita akan masuk di dalam doa, percayai rancangan Allah untuk saya dan saudara, rancangan itu pasti digenapi.
Karena rancangan Allah itu tidak pernah gagal. Kita menyanyikan satu pujian, saudara-saudara. Tak usah ku takut. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Mungkin hari-hari ini kita dirundung ketakutan, mendengar berita, mendengar situasi, melihat keadaan yang nyata. Kita menjadi bimbang, kita menjadi ragu, kita menjadi cemas. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Tak usah aku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Katakan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yang besar, Yang besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Katakan dengan segenap hati, tak usah aku takut karena Tuhan menjaga. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkau mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu mengenai kami. Dan kami sangat percaya rancangan-rancangan-Mu mengenai kami tidak pernah gagal. Amin. Rancangan-rancangan-Mu mengenai kami pasti terjadi, Ya, pasti berhasil, Haleluya. pasti sukses. Engkau merancangkan kepada kami hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Ya. Engkau merancangkan kepada kami hidup yang diselamatkan, bukan rancangan kecelakaan. Haleluya. Engkau merancangkan kepada kami hidup yang memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Kami percaya rancangan-Mu pasti terjadi. Amin. Hanya saja sekarang, ketika kami harus menghadapi situasi ini, berikan kami kekuatan, Benar Tuhan. berikan kami ketabahan, supaya kami tidak menjadi takut karena Engkau menjaga kami. Amin. Supaya kami tidak menjadi bimbang karena Engkau yang memelihara kami. Amin. Supaya kami tidak dikuasai dengan kesedihan dan kesusahan karena situasi ini. Karena Roh Kudus-Mu yang selalu menghibur kami. Bahkan agar hidup kami tidak cemas, tidak khawatir tentang apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Karena Engkau Allah yang El Shaddai sanggup memberkati kami, mencukupi kami, dan melimpahkan anugerah-Mu terhadap kami. Jadilah kepada kami para umat-Mu seperti Engkau sudah berfirman. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam ibadah ini kami tetap berdoa untuk bangsa kami, untuk negeri kami, untuk Indonesia yang kami cintai. Khususnya untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Lebih khusus lagi yang terpapar virus corona. Berkatilah mereka kesembuhan, Amin. berkatilah mereka pemulihan, berkatilah mereka kesehatan. Ya. Engkau memberkati para medis yang merawatnya. Engkau memberkati setiap obat yang dikonsumsinya. Sehingga negeri kami dipulihkan. Negeri kami damai sejahtera. Bangsa kami menjadi sehat. Dan kemuliaan Allah nyata di negeri tercinta. Amin. Sehubungan dengan dampak yang akhirnya mempengaruhi perputaran ekonomi. Kami doakan supaya negeri kami diberkati Tuhan. Amin. Amin. Supaya negeri kami sejahtera. Ya. Karena kesejahteraan negeri ini juga kesejahteraan kami. Benar Terima Tuhan. kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Kami akan pulang, kami akan berpisah, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Engkau tetap ada bersama kami. Ya, Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah hari ini dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sejak sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bapa,